Halo semuanya, perkenalkan saya Patricia Mahakurnia Putri Raja Soge dengan NIM 2070750014, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Indonesia. Dalam video ini saya akan memberikan harapan dan pandangan saya terkait dengan G20. Video ini dibuat juga sebagai salah satu syarat kelulusan ujian akhir semester pada mata kuliah Politik dan Kebijakan Luar Negeri. Sebelum saya memberikan pandangan berdasarkan perspektif yang akan saya gunakan nantinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit apa itu G20. Jadi G20 atau Group of 20 merupakan sebuah forum utama internasional dalam bidang ekonomi yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian yang besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia juga termasuk dalam forum G20 dan pada tahun ini, yaitu tahun 2022, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Saya melihat G20 berdasarkan perspektif liberalisme, karena melalui perspektif liberal, saya mampu melihat dan memahami suatu realitas interaksi antara negara, dalam hal ini interaksi antara negara dalam forum G20 atau Group of 20. Liberalisme yang diimplementasikan ke dalam wadah organisasi internasional sudah berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di berbagai belahan dunia. Agenda kerja dari G20 ini sendiri ialah memperluas interdependensi perdagangan antar negara melalui liberalisasi sektor perekonomian domestik. Pada intinya, peran negara di sini harus diminimalkan dalam hubungan ekonomi internasional demi sebuah persaingan pasar yang bebas. Dari sini sudah menjelaskan mengapa G20 bersinergi dengan lembaga-lembaga dunia bercorak liberal seperti Lembaga Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Harapan saya dalam G20 tahun 2022 yang dipimpin oleh negara Indonesia adalah semoga tatanan global yang diikuti dan dikembangkan oleh Indonesia dalam memimpin G20 selama 1 tahun ke depan dapat memberikan dampak yang baik dan dapat merangkul setiap negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang, menuju sebuah pemulihan ekonomi, membantu dan mengurangi krisis ekonomi yang terjadi pada setiap negara dengan saling bekerja sama antar negara dalam forum G20 atau Group of 20. Dan bagi Indonesia sendiri, harapan saya yaitu dengan kesempatan Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 pada tahun 2022, semoga kepemimpinan Indonesia di kancah internasional semakin ditujukan kepada dunia, terutama pada masa pemulihan global seperti saat ini. Halo semuanya, perkenalkan dengan saya sendiri, Pipen Afe Haris. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, dari Prodi Hubungan Internasional 2020. Dan kali ini saya ingin membagikan gagasan saya mengenai presidensi G20 Indonesia sendiri. Dan kali ini gagasan saya menganut sebuah perspektif dari liberalisme sendiri, bahwa kita semua mengetahui bahwa liberalisme mempercayai bahwa sesuatu hal bisa dicapai dengan adanya kerjasama, dengan adanya sebuah ketenteraman satu sama lain. Dan kali ini saya akan membagikan apa ekspektasi saya terhadap Indonesia ketika Indonesia menjadi presidensi G20, dan juga apa dampak dari Indonesia sendiri yang akan menjadi presidensi G20 sendiri, seperti itu. Dan yang pertama adalah menurut saya pribadi, dari perspektif yang saya miliki, Indonesia akan mampu meningkatkan konsumsi domestik, bahwa diketahui bahwa hal ini diperlukan sebuah kerjasama. Dan juga konsumsi domestik ini diperkirakan berdasarkan riset yang saya baca akan naik hingga 1,7 triliun rupiah, dan itu cukup banyak seperti itu. Dan juga PDB Indonesia akan naik juga sekitar hampir 7,47 triliun.
dan juga 33.000 ketenaga kerjaan akan dilibatkan dalam presidensi G20 ini. Dan juga Indonesia akan menjadi global public goods. Ini adalah pemerataan vaksin, bahwa kita mengetahui bahwa di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang masih belum merata pembagian vaksin. Namun saya pikir dengan perspektif yang saya miliki, saya memiliki ekspektasi bahwa Indonesia mampu akan menjadi negara yang memeratakan vaksinnya di setiap daerahnya dengan sarana sebagai presidensi G20 ini. Dan yang terakhir, dampak terakhir yang menurut saya cukup penting adalah melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Sovereign Will Force gitu. Ini salah satu di mana Indonesia sewaktu berhasil menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat saat ini. Sewaktu Indonesia berhasil menjalankan dengan baik, dan juga menurut saya sendiri bahwa akan menimbulkan banyak trust dari negara-negara lain, sewaktu negara lain melihat Indonesia sendiri sebagai presidensi G20 berhasil melakukan hal ini seperti itu. Dan akan sewaktu banyak trust dari negara-negara lain, Indonesia akan menerima banyak investor seperti itu. Dan saya pikir itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan sosial Indonesia. Dan satu hal lagi yang saya suka adalah ketika saya melihat riset yang saya cari, di mana Jokowi memiliki sebuah moto dari G20 sendiri adalah Recover Stronger. Ini moto baru ini, yang sebelumnya adalah Recover Together. Dan moto ini yang menjadi kepercayaan Jokowi, bahwa Jokowi mengundang semua negara yang pada saat ini sedang menghadapi COVID-19. Mari kita bersama untuk menjadi satu dan bangkit dari COVID-19 ini. Dan saya pikir inilah perspektif yang saya miliki dan ekspektasi yang saya miliki. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih.